10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，点火！ Ketemu lagi Sobat All About China. Salam sukses, bahagia, sehat, dan murah rezeki. Topik kita kali ini masih hangat. Cina tahun 2021 menyelesaikan 55 kali peluncuran roket ke antariksa. Dan seri Long March mencapai sukses rate 100%. Dengan total 55 peluncuran roket, maka Cina kembali memuncaki peringkat dunia untuk tahun 2021. 55 kali peluncuran roket, diantaranya 52 kali sukses, sedangkan 3 kali peluncuran gagal. Ketiga kalinya adalah perusahaan swasta atau startup peroketan Cina. Tahun 2021 menjadi rekor terbanyak Cina meluncurkan roket. Rekor sebelumnya terbanyak hanyalah 39 kali, namun tahun 2021 naik 40%. Bahkan ada pengamat yang memprediksikan untuk tahun ini, Cina akan kembali memuncaki peringkat dengan peluncuran hingga 60-an kali. Meluncurkan roket bukan perkara mudah. Roket antariksa ada ilmu bergengsi, lambang kemampuan kematangan rudal, pertahanan, bahkan militer suatu negara. Ilmu roketeri juga tidak dikuasai mayoritas negara di dunia. Hanya beberapa negara hebat yang memasteri ilmu ini. Sebut saja rajanya roketeri adalah Amerika dan Rusia. Dua negara ini sudah memahiri alias memasteri ilmu ini sejak era Perang Dingin. Dari roketerilah terbitlah rudal-rudal jelajah hingga balistik. Namun roket antariksa tetap menjadi bagian paling sulit dan banyak negara mengalami kendala sekalipun negara tersebut mampu membuat rudal balistik. Cuma ada beberapa negara yang menguasai bidang ini dengan tingkatan yang berbeda-beda tentunya. Sekalipun menguasai peroketan alias roketeri, namun level dan kelas tetap membedakan kemampuan roket setiap negara. Sebut saja Amerika, Rusia, kedua negara boleh dikatakan pionir dalam hal peroketan modern. Kedua negara berada di urutan teratas. Di bawah kedua negara sedikit saja adalah Cina. Cina terus menunjukkan performance yang fantastik. Bahkan sebenarnya bisa dikategorikan ketiga negara sudah selevel. Cina memiliki heavy rocket, medium rocket, tentunya ketiga negara sama-sama memilikinya. Di luar itu tidak tentunya. Di bawah ketiga negara ada Prancis dengan Organisasi Antariksa Eropa, ESA. Lalu Jepang dan India. Jepang tentu di atas India dalam hal peroketan. Hanya ada 6 negara ini yang mampu membuat roket, meluncurkan hingga orbit luar bumi atau orbit jauh bumi, bahkan orbit transfer. Bayangkan, dari hampir 200 negara, cuma 6 negara yang menguasai peroketan modern. Ada 4 negara yang kelasnya di bawah dari ke-6 negara di atas. Mereka adalah Israel, Korea Utara, Iran, dan Korea Selatan. Israel paling maju di kelas ini. Korea Selatan menyusul dengan cepat, sekalipun belum berhasil. Lalu diikuti Korea Utara dan terakhir Iran. Namun keempat negara hanya mampu mengirim satelit atau payload ke orbit rendah bumi. Belum mampu untuk orbit jauh, serta muatan payload masih sekitar ratusan kilo. Dan hanya Israel yang mencatat sukses rate yang tinggi. Sedangkan Korea Selatan, Korea Utara, dan Iran sukses rate di bawah 50%. Ilmu roketeri adalah paralel dengan kemampuan pertahanan dan militer suatu negara. Cina sudah menunjukkan performa dan hasil yang sangat luar biasa.
Mau berapa ton muatan pun mereka mampu. Mau dikirim ke orbit manapun sekalipun orbit transfer Mars atau bulan, mereka sudah mampu. Tentu bukan kaleng-kalengan atau propaganda kosong. Karena propaganda kosong tidaklah membuahkan hasil yang memberikan bukti nyata. Lapan sedang berjuang untuk membuat roket Indonesia. Dan kemampuan roket kita masih jauh tertinggal. Sebagai informasi, roket kita berbahan bakar padat dan bermuatan puluhan kilogram. Ketinggian maksimal apogee sekitar 40 km hingga 80 km. Tentunya masih jauh dan belum bisa meletakkan muatan ke orbit. Namun kita terus berusaha dan semoga cepat berhasil. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik sobat. Terima kasih dalam Salam Albot China.